got some motherfucking design on right now. Masuki bab 13 yaitu controlling access to file. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama basic Linux permission, yang kedua user group order, yang ketiga chain ownership, dan lain sebagainya. Oke, langsung ke materi pertama. Jadi, ketika teman-teman memiliki basic permission, read itu apa, write itu apa, dan execute itu apa, di sini saya akan memperlihatkan permission yang akan kita bahas. Oke, di sini saya ketik ls. Di sini saya punya dua file yaitu present.txt dan show.txt. Oke, kita ls-l untuk melihat file dan juga directory dari file ini. Nah, di sini terdapat abjad-abjad atau huruf yang mana masing-masing memiliki arti ya. Kalau misalkan file itu depannya itu tidak ada D-nya, dan kalau misalkan directory itu depannya ada D-nya. Nah, apa artinya read, write, dan execute ini kita akan bahas. Ketika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu teman-teman bisa buka atau open sebuah file tersebut. Read pada suatu directory, berarti teman-teman bisa membuka list atau ls directory tersebut. Lalu, jika teman-teman memiliki write pada file, berarti teman-teman bisa memodifikasi file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses write pada directory, berarti bisa melakukan penambahan directory atau delete. Dan jika teman-teman memiliki execute pada file, berarti teman-teman bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke directory. Dari kedua yaitu user group order. Sini ketika saya ls-l, nah di sini terdapat abjad-abjad rwxr. Saya akan menjelaskan detail-detailnya itu maksudnya apa saja. Jadi di sini contohnya saya akan mengambil yang desktop. Nama desktop yang ini maksudnya adalah user. Jadi directory ini milik user Nurul. Lalu ini apa? Ini adalah group. Jadi directory desktop ini milik grup Nurul. Pertama, rwx itu untuk permission user dan usernya apa itu? Usernya Nurul. Yang kedua, itu ada r-x. Itu melambangkan bahwa permission untuk grup. Jadi, grup pada directory dokumen, dia akan mendapatkan permission read dan execute. Nah, grupnya itu apa? Grupnya itu Nurul. Bagian ketiga sama r-x, jadi dia permission untuk order. Apa maksud order? Order adalah yang bukan user Nurul, bukan juga user yang di dalam grup. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission r-x pada bagian ketiga ini. Jadi rwx permission untuk user, r-x kedua permission untuk grup, dan r-x ketiga permission untuk order. Sini saya hanya memiliki dua file yaitu show.txt dan task.txt, yang mana jika saya lihat detailnya, jika saya ketik ls-l, maka kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah user Nurul. Saya akan membuat file baru dengan nama touch, ketik dengan nama ownership.txt. Kita ls-l, maka file tersebut masih milik user saya, su. Kemudian masukkan password. Kemudian tulis perintah sudo add user new ownership. Oke. Di sini kita dimintai password ya. Kita masukkan password. Kemudian new password. Ini lalu enter sampai
Nah, di sini kita pilih yes. Nah, sekarang user dengan nama new owner sudah terbuat. Ini kita cd, kemudian ls, story home. Saya akan masuk ke user saya dulu. Ketik cd nurul slash, kemudian ls min l. Kita akan membuat file dengan nama ownership. Ini berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya kita harus masuk ke dalam user new owner. Ketik saja su new owner. Oke, kita sudah masuk. Ini kita ls saja. Di sini jika kita lihat ls min l, user, kemudian ls min l, kita lihat bahwasannya user new owner ini dia berada di grup new owner dan juga di user new owner. Berarti dia kehitungnya order. Untuk mengakses ownership, kita langsung saja kita masuk lagi ke user Nurul. Ketik saja cd nurul slash. Jadi untuk mengakses kita itu hanyalah read ya. Jadi tidak bisa meng-read atau execute. Ketik saja nano ownership.txt. Ini saya coba tulis coba 1. Lalu saya ctrl xy enter. Lalu saya no. Sini saya tulis su nurul enter. Masukkan password. Lalu ls. Nah, kemudian tulis perintah chown new owner. Maksudnya adalah kita akan mengganti kepemilikan. Nah, di sini terdapat error ya, operator not permit atau kita tidak diperbolehkan melakukan konfigurasi ini. Oke, kita ketik saja su. Dia masukkan password. Oke, tulis chown new owner .2 new owner ownership.txt. Lanjut ke materi keempat yaitu change permission. Di sini saya ketik ls min l. Kita akan membuat permissionnya ownership. Kita buat file baru yaitu permission.txt. Kemudian ls min l. Nah, permission.txt itu milik Nurul dan grup Nurul saja. Dan user Nurul dia hanya bisa melakukan read dan write dan grup user yang ada di Nurul. Dia hanya bisa melakukan read. Kita akan membuat permission.txt ini di bagian grup ini itu bisa melakukan read. Caranya ketik saja chmod g plus w permission.txt. Kemudian ls min l. Oke, sudah berubah menjadi rw-min. Kita akan membuat user new owner ke dalam Nurul. Ketik saja su. Dimasukkan password. Kemudian cd.2. ls. Di sini saya akan masuk ke user new owner ini ke dalam grup Nurul. Ini kita clear dulu. Nah, ketik sudo usermod a min g Nurul new owner. Oke, sekarang new owner sudah masuk ke dalam grup Nurul sehingga dia bisa mengakses file permission.txt. Sini saya akan ketik saja su new owner slash. Kemudian cd nurul slash ls. Kemudian nano permission.txt. Nah, di sini saya coba misal tulis 1, 2, 3, kemudian ctrl xy enter. Oke, bisa. Lanjut kita ketik su nurul. Kemudian kita ketik ls.
ls-l. Jadi, saya akan menghilangkan write ini pada permission. Jadi, user yang berada di dalam grup Nurul, dia tidak akan mendapatkan akses untuk write. Sini ketik saja chmod g-w permission.txt, kemudian ls-l. Oke, sudah hilang, ketik saja su new owner. Ya, masukkan password. Lalu masukkan perintah nano permission.txt. Nah, ini unwritable ya, kita tidak bisa mengubah apapun. Sini kita ctrl-x saja. Lanjut ke materi kelima, yaitu execute permission. Jadi, execute permission itu jika kita gunakan pada file, maka kita bisa merunning file tersebut. Dan jika permission pada directory, berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Nah, di sini saya memiliki dua user, yaitu user Nurul dan user new owner. Dan pada defaultnya, seluruh user atau tidak bisa melakukan execute atau write ke dalam user Nurul. Oke, di sini ketik saja nano, kemudian cd Nurul /, maka permissionnya adalah denied. Kenapa? Karena pada bagian order kita tidak diberikan permission group, sehingga kita tidak bisa masuk atau cd. Caranya bagaimana agar bisa masuk? Ketik saja su, kemudian masukkan password, tulis chmod g+x Nurul /, kemudian enter, kemudian ketik chmod g-min o+x Nurul /, kemudian enter, kemudian chmod o+w Nurul /, dan yang terakhir chmod g+w Nurul /. Oke, di sini saya ls-l. Maka siapapun bisa melakukan read, write, execute, group, dan juga order. Di sini saya ketik saja su new owner. Kemudian cd Nurul /. Nah, ini sudah bisa. Nah, di sini saya hilangkan dulu permission execute pada order dan group. Ketik saja su, kemudian masukkan password, kemudian cd.2, dan tulis chmod g-x Nurul / chmod o-x Nurul /. Kemudian saya ls-l, maka dia tidak akan memiliki execute, hanya rw-min saja. Sini saya ketik su Nurul /, kemudian su Nurul, oke, di sini saya ls, kemudian cd Nurul /, kemudian ls lagi. Di sini saya akan membuat file dengan nama esa. Ketik saja touch.c.sh, kemudian nano.c.sh. Nah, di sini misal saya tulis hello world, kemudian ctrl-xy enter. Oke, di sini kita ketik su new owner. Kemudian masukkan password.
ketik /c.exe. Nah, permission denied ya, karena tidak memiliki permission untuk mengeksekut directory. Lalu bagaimana saya menggunakan user Nurul? Dia bisa mendapatkan permission untuk execute sebuah file. Sini ketik saja su Nurul. Kemudian masukkan password. Tulis /c.exe. Kemudian saya ls-l. Nah, saya mendapatkan permission execute nih. Jadi user maupun group maupun order dia tidak akan bisa melakukan execute pada file c.exe. Ketik saja su. Kemudian masukkan password. Tulis chmod u+x c.exe. Kemudian su Nurul. Ketik /c.exe. Maka berhasil hello world-nya ya teman-teman. Sini ada tulisan hello world-nya. Ke materi ke-6 yaitu review chmod. Sini ketik saja su, kemudian masukkan password. Kemudian saya ls-l. Dengan perintah chmod ini kita bisa mengubah permission. Jadi teman-teman harus ingat ya, jika perintahnya r, ini kita menambahkan permission read pada user. Kalau misalkan w, menambahkan permission read, dan kalau misalkan x, itu menambahkan permission execute pada user. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan chmod g+x documents. Berarti kita menghilangkan permission execute pada bagian group itu user. Dan kalau itu order. Dan jika g itu group. Dan kalau r itu read. Dan kalau w itu write. Kemudian x itu execute. Chmod dengan number. Jadi, contoh di sini saya akan membuat file numberpermission.txt. Kemudian saya ls-l chmod 756 numberpermission.txt. Maksud dari angka ini adalah untuk angka yang pertama mendefinisikan permission untuk user. Angka yang kedua ini permission untuk group. Angka yang ketiga permission untuk order. Dan kenapa 7? Karena saya akan memberikan full access pada numberpermission.txt. Jadi execute 1, write 2, read 4 dijumlahkan jadi 7. Nah, ini kenapa 5 pada bagian group? Karena saya hanya ingin memberikan permission execute dan juga read saja. Karena jika kita jumlahkan angka execute 1 dan read 4 maka menjadi 5. Dan ini kenapa 6 pada order? Karena untuk order seperti yang saya katakan bahwa saya akan memberikan permission read dan write saja. Karena read 4 dan write 2 jadi jika dijumlah menjadi 6. Sini saya enter, kemudian ls-l. Dan ini betul ya menjadi rwx, rw, dan r. Dan lalu bagaimana jika ingin menghilangkan rwx pada user sehingga user hanya bisa melakukan rw saja? Sini ketik saja ch. Nah, ini betul ya. Ke-8 yaitu chown pada directory. Di sini saya berada di user biasa, user awal saya. Dan saya akan mencoba membuat suatu directory. Di sini saya ketik ls.
Nah, ini sudah ada ya dir 1-nya. Jika saya ketik ls dir 1 slash kemudian mk dir 2 kemudian cd dir 1 slash kemudian mk dir 2 lalu mk dir 2 slash dir 3. Kemudian di sini. Kemudian di sini saya ls dir 2, maka akan muncul dir 3. Sini saya cd titik 2, kemudian ls min l, maka hak kepemilikan direktori dir 1 adalah milik user saya yang saya gunakan ini. Nah, kita akan membuat hak kepemilikan menjadi user new owner yang sudah kita buat. Sini ketik saja su, kemudian masukkan password, kemudian cd titik 2, kemudian ls, maka terdapat user new owner yang mana ini milik Nurul dan kita akan ganti kepemilikannya menjadi new owner. Oke, di sini ketik saja cd Nurul chown new owner titik 2. Kemudian ls min l, pastinya kepemilikannya sudah berubah ke user new owner dan grup new owner. Sini ketik saja cd dir 1 slash kemudian ls min l, nah, ini terdapat dir 2 yang mana user dan grupnya dia masih milik Nurul, bukan new owner. Memang kita bisa mengubahnya lagi dengan perintah chown new owner titik 2 new owner dir 2. Namun terdapat cara yang mudah. Di sini saya ketik saja cd titik 2 kemudian chown Nurul titik 2 Nurul dir 1. Kemudian enter. Di sini saya ls min l, maka dia kembali menjadi milik Nurul. Nah, di sini saya ketik saja chown min r new owner titik 2 new owner dir 1 slash. Kemudian enter. Sini saya ls min l. Lalu kita lihat dan berubah menjadi new owner. Lalu ketik cd dir 1 slash kemudian ls min l, dia akan berubah menjadi milik new owner. Kemudian di sini saya cd dir 2, kemudian ls, ini ada dir 3, lalu saya ketik ls min l, maka kepemilikannya akan lanjut ke materi ke-9, chown pada direktori part 2. Di sini saya akan mencoba membuat direktori dengan perintah mkdir chmod test, kemudian saya ls, maka chmod test sudah terbuat. Di sini saya ls min l, maka chmod test kepemilikannya milik user Nurul dan grupnya juga. Kita coba menghilangkan permission execute pada user. Ketik saja su, masukkan password, kemudian ketik chmod u min x chmod slash kemudian chmod g plus w chmod test slash dan ulang lagi o plus w chmod test. Oke, di sini saya ls min l, maka dia akan berubah ya. User tidak akan bisa melakukan execute. Lalu group bisa melakukan read dan juga execute dan read. Begitu juga dengan order dia bisa melakukan keseluruhan yaitu read, write, dan execute.